Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 18, Nama yang Tersembunyi. Wu Chen mencoba teknik dari ukiran itu. Pada percobaan ke-8, sesuatu berubah. Bukan ledakan, bukan suara yang dramatis. Hanya satu hantaman yang terasa berbeda dari 7 sebelumnya, lebih dalam, lebih masuk. Dan di permukaan batu besar itu, sebuah retakan muncul. Bukan di permukaan, melainkan dari dalam, seperti cara es yang retak dari titik tekanannya, bukan dari permukaannya. Semua orang terdiam. Itu, kata Chen Baoli pelan, dan dalam suaranya ada sesuatu yang sangat jarang terdengar dari pria yang selalu terkesan sudah melihat segalanya. Kekaguman. 3 tahun yang tidak sia-sia, kata pria tua. Kalimat itu sederhana. Namun dari mulut seseorang yang hampir tidak pernah memberikan pujian langsung, kalimat itu terasa lebih berat dari semua penjelasan panjang yang bisa diucapkan. Mereka sedang bersiap untuk makan siang ketika Chen Baoli berdiri tiba-tiba. Ada orang, katanya pendek. Semua orang langsung berdiri. Dari mana? Tanya Wu Chen. Utara, 4 orang. Bergerak cepat. Chen Baoli memandang ke arah lereng yang mereka turuni tadi. Mereka tahu kita di sini. Klan Besi Langit, kata Lin Suer. Bukan pertanyaan. Wu Chen memandangi lembah di sekitarnya dengan cepat. Formasi batu yang tersebar memberikan banyak posisi untuk bertahan, namun juga banyak sudut yang bisa digunakan lawan untuk mendekati dari arah yang tidak terduga. Mereka mengambil jalan pintas, kata Chen Baoli. Lebih cepat dari yang kuduga. Kita tunggu atau kita jemput? Tanya Wu Chen. Jemput, jawabnya sendiri sebelum ada yang berbicara. Kalau kita tunggu, mereka yang memilih medan dan waktu. Kalau kita jemput, kita yang menentukan. 4 sosok turun dari lereng utara dengan cepat. Yang berjalan paling depan adalah seorang wanita, tenang, profesional, matanya langsung menemukan Wu Chen begitu mendarat. Li Wu Chen, aku Shen Yue, utusan klan Besi Langit. Aku tidak kemari untuk bertarung. Lalu untuk apa? Untuk berbicara. Shen Yue menunjuk ke lembah di belakang Wu Chen. Tentang apa yang ada di sana. Mereka berkumpul di tengah lembah. Shen Yue berbicara dengan tenang, tentang pengawasan klan selama bertahun-tahun, tentang kepentingan yang mereka klaim bukan sebagai pemilik melainkan sebagai penjaga. Lalu ia menyebut sesuatu yang membuat udara lembah terasa berbeda. Ukiran di dinding barat bukan hanya sistem latihan. Di bagian yang paling dalam, ada sesuatu yang lain. Apa? Tanya Chen Baoli. Nama? Kata Shen Yue. Nama seseorang yang menciptakan semua ini. Dan nama itu, ia berhenti sejenak, bukan nama yang asing di dunia persilatan saat ini. Keheningan. Wu Chen merasakan sesuatu bergerak di belakangnya. Ia tidak menoleh. Namun di sudut matanya, ia bisa melihat bahwa pria tua yang dari tadi berdiri tenang di belakangnya telah menggeser posisinya setengah langkah ke belakang. Gerakan yang sangat kecil. Tapi gerakan pertama yang terlihat seperti mundur yang pernah Wu Chen lihat dari gurunya. Nama siapa? Tanya Wu Chen. Shen Yue menatapnya, lalu matanya bergerak ke belakang Wu Chen, ke arah pria tua. Mungkin, katanya pelan, ada yang di sini lebih tahu jawabannya dari yang lain. Wu Chen berbalik pelan, menatap gurunya. Pria tua berdiri dengan ekspresi yang tidak pernah Wu Chen lihat sebelumnya. Seperti seseorang yang sudah mengetahui sejak lama bahwa momen ini akan tiba, dan sudah memutuskan cara terbaik untuk menghadapinya.
namun tetap tidak bisa membuat momen itu terasa mudah. Kata Wu Chen pelan. Pria tua menghela napas panjang, dalam. Ada hal yang sudah seharusnya kuceritakan padamu sejak lama, bocah. Ia menatap Wu Chen langsung, mata ke mata. Tapi tidak sekarang. Lalu ia berpaling ke Shen Yue dengan tatapan yang berbeda, lebih tajam, lebih langsung, lebih seperti cara seseorang yang terbiasa berdiri di posisi yang lebih tinggi menatap lawan bicaranya. Dan kau, katanya pada Shen Yue dengan nada yang tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi, akan mengatakan apa yang perlu dikatakan pada waktu yang kupilih. Bukan waktumu. Shen Yue menatapnya. Dan ekspresi profesional wanita itu retak sedikit, bukan ketakutan, tapi sesuatu yang mendekati pengakuan involunter dari seseorang yang baru saja bertemu dengan sesuatu yang melebihi kalkulasinya. Ia mengangguk, satu kali, singkat, baik, dan dengan satu kata itu, dinamika di lembah ini berubah sepenuhnya. Wu Chen memandangi gurunya, banyak pertanyaan yang berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya pria tua ini? Dan mengapa nama yang tersembunyi di dalam batu itu, membuat seseorang seperti Shen Yue tunduk hanya dengan satu tatapan? Bersambung.